Nah, itu dia secara definisi dari prolegnas. Nah, dengan bahasa yang lain sesuai dengan kepanjangan program legislasi nasional, maka bisa kita pahami secara sederhana sebenarnya prolegnas itu berisi tentang rencana-rencana atau program-program undang-undang yang ingin dibuat oleh pemerintah beserta DPR. Misalnya sekarang ada pemerintahan Jokowi, kemudian bersama DPR baru yang sama-sama berusia masa kerjanya 5 tahun. Nah, dalam tempo 5 tahun itu, baik pemerintah Jokowi beserta DPR akan menyusun tentang kira-kira undang-undang apa yang direncanakan dibuat dalam tempo 5 tahun ke depan. Karena ini jangka panjang misalnya. Ada sekitar ratusan undang-undang yang direncanakan dibuat di situ ya. Kemudian setelah dibuat tahunan, maka bisa jadi atau di sana juga nanti akan dipilih kalau begitu di antara 200 undang-undang yang direncana dibuat selama tempo 5 tahun itu, mana kira undang-undang yang akan dibuat di tahun pertama ini, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Nah, itu bisa masuk pada misalnya untuk jangka menengah atau bahkan tahunan. Atau bahkan bisa jadi ada undang-undang yang tidak masuk, tetapi bisa disebut sebagai, bisa juga diusulkan dalam undang-undang yang akan direncanakan itu, atau bisa masuk dalam prolegnas walaupun tidak disusun di awal. Tapi ada jalur lain. Bagaimana kita bisa mengetahui jalur itu? Dengan membaca undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, pada prolegnas ini kita akan menemukan, akan terlihat di mana politik hukum pembentukan perundang-undangan itu. Di mana kita lihat itu sangat tergantung pada program pemerintah. Atau dengan bahasa lain, penyusunan prolegnas itu sangat tergantung pemerintah sebenarnya, atau sangat tergantung kepada visi dan misi pemerintah. Sekarang misalnya pemerintah Jokowi, salah satu visinya adalah mempermudah urusan dalam hal investasi, ya. Maka politik hukum pemerintah akan terlihat pada program legislasi nasional itu adalah dengan diusulkan atau pemerintah akan membuat undang-undang yang secara keseluruhan mendukung bagaimana investasi ini bisa berjalan baik, ya. Jadi semua undang-undang atau sebagian besar undang-undang yang dibuat itu mengarahkan bagaimana investasi bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Ya, undang-undang penanaman modal akan dibahas, undang-undang lapangan kerja, undang-undang misalnya perizinan. Nah, di sini akan terlihat pada prolegnas itu, dari susunan itu akan terlihat politik hukumnya, ya. Berarti di sini kalau kita sebut misalnya politik hukum dalam pemerintahan Jokowi misalnya, kecenderungannya lebih kepada bagaimana dia ingin agar investasi di Indonesia itu kalau kita lihat sekarang menjadi lebih banyak, lebih lancar, dipermudah. Sehingga kebanyakan undang-undang yang diusulkan, yang dibuat dalam program legislasi nasional itu cenderung ke sana, memperlancar segala proses perizinan atau investasi itu. Yang terbaru tentu walaupun sedikit kontroversial adalah Omnibus Law yang hari ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Nah, ini bagian dari program legislasi nasional itu. Nah, kita bisa temukan ini ditetapkan nanti melalui ketetapan pemerintah dan DPR, itu akan muncul sebuah ketetapan bersama terkait dengan Omnibus Law. Kalau kita lihat misalnya di website DPR, kita bisa menemukan, Anda bisa kunjungi website DPR ini, misalnya di dpr.go.id, Anda bisa buka di legislasi, maka Anda akan menemukan sejumlah calon undang-undang yang direncanakan perubahan. Misalnya ini terlihat misalnya di Prolegnas 2020 hingga 2024 sesuai dengan periode Pak Jokowi, ya. Kemudian setelah ada periode jangka panjang, ada per tahunnya ini juga udah diulas. 2020 apa, 2021 apa, 22 apa, 23 apa, 24 apa. Kemudian juga ini ada pengusul DPR, pemerintah atau siapa, tahapannya dan sebagainya. Jadi di sini Anda bisa melihat rencana undang-undang yang dibahas oleh pemerintah selama rentang waktu 5 tahun
atau bahkan per tahun Anda bisa menemukan pembahasannya di website ini. Jadi Anda silakan mengunjungi website ini untuk melihat kira-kira untuk periode yang akan datang apa rencana undang-undang yang dibahas oleh pemerintah. Nah, lagi-lagi program legislasi nasional itu menandakan atau dapat memberi penjelasan kepada kita tentang politik hukum pemerintah, tentang arah kebijakan hukum pemerintah. Berarti kalau ia berisi kebanyakan RUU tentang investasi, tentang penanaman modal yang sekarang misalnya ada, maka kita sebut bahwa ada keinginan pemerintah bagaimana sekarang investasi di Indonesia itu lebih diterapkan lebih bagus lagi ya. Nah, saya kira kurang lebih penjelasannya terkait dengan prolegnas demikian. Nah, kita kembali ke penjelasan awal. Jadi selain prolegnas ada satu lagi yang bisa kita mengetahuinya, yaitu ada pada RPJM ya, atau disebut rencana pembangunan jangka menengah ya, atau ada juga RPJMP, rencana pembangunan jangka panjang. Nah, itu berisi tentang agenda-agenda proyek, program, pembangunan apa, pemberdayaan apa, itu akan ada dalam dokumen tersebut yang berisi tentang apa yang menjadi target atau keinginan pemerintah untuk tahun berjalan ini. Itu akan terlihat semua pada RPJM. Nah, pada RPJM juga sama seperti prolegnas, kita bisa mengetahui kecenderungan pemerintah kemana. Misalnya pelatihan terhadap tukang-tukang, pelatihan ini pelatihan itu, berarti kita bisa buat kesimpulan misalnya ada keinginan pemerintah untuk meningkatkan UMKM, maka itu bisa terlihat di sana. Jadi politik hukum pemerintah dapat terlihat pada hal apa yang ingin dibentuk pada rilis atau daftar dari program-program pemerintah yang tertera dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional tersebut. Oke, berikutnya kita lihat di subjudul yang baru, yaitu landasan hukum atau bahasa landasan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, atau bahasa lain apa yang menjadi dasar politik hukum pembentukan perundang-undangan itu dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya kira sama dengan hal-hal lainnya bahwa landasan politik hukum pemerintah, landasan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengacu pada 3 hal ini, ya, itu mutlak. Yang pertama ada Pancasila, jelas Pancasila menjadi pedoman bagi kita, ya, ia menjadi semacam guideline pedoman dalam arti pemerintah harus memastikan bahwa atau pembuat undang-undang harus memastikan bahwa undang-undang atau kebijakan dan strategi politik peraturan perundang-undangan itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, ya. Karena Pancasila pada sila-sila yang ada itu mencerminkan tentang karakter atau norma-norma masyarakat Indonesia. Maka dengan sendirinya pembahasan undang-undang pun itu harus dipastikan sejalan dengan norma-norma di masyarakat itu yang tertera dalam Pancasila, ya. Ya, misal bahwa jangan pula nanti undang-undang yang dibuat justru bertentangan dengan persoalan agama, ya, itu tidak boleh. Nah, pada landasan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah itu berkesesuaian dengan Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang memastikan bahwa setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan agama-agama atau norma yang berlaku, ya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ini menyangkut tentang hak-hak asasi manusia dan adab dan sebagainya. Persatuan Indonesia, permusyawaratan dan keadilan. Artinya setiap rumusan peraturan perundang-undangan yang dibuat itu harus dipastikan selaras atau sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Pancasila itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Ini jelas. Undang-Undang Dasar 1945 jelas menjadi pedoman
bagi siapa saja.